Ribuan warga berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Desa Cinyawang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari aneka gunungan yang diperebutkan, gunungan telur asin menjadi sasaran warga yang telah lama menunggu. Bahkan warga saling dorong dan berdesakan untuk berebut telur asin. Dalam sekejap, 1.500 telur asin ludes di serbu warga. Warga yang beruntung bisa mendapatkan hingga 30 butir telur asin. Tradisi sedekah bumi ini rutin digelar setiap tahun sebagai wujud rasa syukur warga Desa Cinyawang atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Desa Cinyawang merupakan sentra peternakan itik dan penghasil telur itik sejak turun-temurun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bukan aparat yang menanggung anggota. Viral, 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 viral. Gak bisa mana. Aparat TNI dari Koramil, Semarang Barat dan Selatan mengamankan 8 pemuda yang menjadi petugas parkir liar ini mengintimidasi petugas Babinsa TNI yang akan melakukan sosialisasi bahaya berselancar di Bendung Pleret, Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan Babinsa dihadang warga hingga bersih tegang. Ini jabatan malu, Pak. Punya pangkat malu jenengan. Ini apa saya? Aksi ini mereka lakukan karena khawatir tidak bisa lagi dapat uang dari lahan parkir liar. Usai viral, petugas Koramil Semarang Barat dan Selatan mengamankan 8 pemuda. Seluruh pelaku pun menyatakan permohonan maaf karena telah menghalangi petugas untuk sosialisasi. Ke-8 pemuda pun segera didata dan dikenakan sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Bendungan Pleret saat ini viral sebagai wahana wisata air gratis. Saat sore hari, ratusan orang datang untuk berwisata dan berseluncur di bendungan layaknya di papan luncur di pantai. Bendungan Pleret dibangun tahun 1800 oleh Belanda dan kini berusia lebih dari 140 tahun atau yang tertua di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Aparat unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur meringkus 2 pelaku begal taksi online di jalanan kota Surabaya. Saat ditangkap, pelaku berusaha berontak dan melawan. Sebelumnya pelaku sempat berusaha kabur hingga terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita mobil korban yang sempat dibawa kabur ke wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku merupakan komplotan curanmor yang sudah beraksi di banyak TKP. Dalam aksinya, pelaku melakukan order dari Surabaya ke Bangkalan. Saat tiba di sebuah lokasi, keduanya lalu berpura-pura hendak mengambil uang ke ATM dengan meminjam mobil dan membawanya kabur. Akhirnya dia bilang ke saya kalau saya mau bayar orderan itu. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Kadung bawa mobilnya sampai ya? Iya. Di Bangkalan bertemulah dengan temannya tersangka ini dan di sini sempat melakukan memakai sabu-sabu di salah satu rumah temannya. Pada saat mereka sedang memakai, TSK ini berdua membawa lari. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Komplotan penipu modus gendam di Yogyakarta digulung polisi usai menipu korbannya hingga 448 juta rupiah. Sementara di Kulon Progo, 2 WNA ditangkap karena melakukan penipuan dengan modus tukar uang. Polisi menggelandang LU dan NY yang menjadi komplotan penipuan modus gendam lintas provinsi. Sebelumnya kedua tersangka ditangkap usai menguras uang korbannya, Arah Miani, 63 tahun, sebesar 448 juta rupiah. Saat beraksi, pelaku menyamar sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Korban sempat diajak berputar-putar di wilayah Yogyakarta, kemudian diminta mengecek ATM. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu ATM milik korban setelah sebelumnya pelaku melihat nomor PIN dari ATM korban tersebut. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti, telepon genggam, dan sisa uang kejahatan sebesar 14 juta rupiah. Selain di Yogyakarta, pelaku telah berulang kali beraksi di berbagai daerah
seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta. Sementara di kawasan Kulon Progo, 2 WNA ditangkap karena melakukan penipuan di toko jus buah. Kedua pelaku beraksi dengan modus menukar uang dan berhasil memperdayai korban hingga 3 juta rupiah. Hasil penyelidikan, pelaku juga sudah beraksi di Pasar Bendungan Wates. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hindari razia, seorang pengendara sepeda motor nyaris menabrak polisi di Cawang, Jakarta Timur. Puluhan pengendara sepeda motor dan mobil terjaring razia dan disanksi denda maksimal Rp500.000. Pengendara sepeda motor ini sengaja berhenti di depan bis Transjakarta setelah melihat petugas gabungan menggelar razia Patu Jaya di kawasan Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Ia tak menghiraukan bis yang lajunya terhalang di belakangnya. Namun tiba-tiba sepeda motor ini melaju dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak seorang petugas. Dalam razia kali ini puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Kenapa masuk jalur busway? Nggak tahu ada operasi zebra. Oh nggak tahu ya. Mau ke mana nih? Oh ya. Kan motor nggak boleh nih masuk jalur busway ini. Ini kenapa? Buru-buru Pak, maaf. Oh buru-buru ya. Akhirnya dari pihak polisian gimana? Kenapa? Dari pihak polisian tindakannya gimana? Ditilang apa di apa? Ditilang. Oh ya. Razia digelar menyusul banyaknya pelanggaran termasuk pengendara roda 2 yang masuk jalur Transjakarta. Selain melanggar aturan berlalu lintas, penggunaan jalur busway juga sangat rentan terjadi kecelakaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar tindak pidana kasus penipuan dan penggelapan motor jaringan internasional yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sementara viral di media sosial video kepanikan para pedagang yang membereskan barang dagangan diduga saat dirazia petugas Bea Cukai. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Sedikitnya 675 unit motor ditemukan di gudang penampungan yang ada di Jakarta Timur dan Bandung. Artinya terdapat 675 orang yang KTP-nya digunakan untuk mengajukan kredit oleh pelaku. Ekspor dilakukan ke negara Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, hingga Nigeria dengan total pengiriman mencapai 20.000 unit motor dan kerugian mencapai 876 miliar rupiah. Polisi mengamankan 7 tersangka, 2 diantaranya bertugas mencari KTP untuk membeli kendaraan. Sementara sepeda motor dijual seharga 30 hingga 40 juta per unit. Bareskrim menerima laporan dari masyarakat tentang adanya beberapa tempat yang diduga sebagai penampungan ratusan motor yang tidak memiliki dokumen. Yang kemudian kami mendapat info juga bahwa itu diekspor ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Modus operandi komplotan ini dilakukan dengan membeli motor di dealer secara kredit, namun sepeda motor langsung digelapkan sebelum cicilannya dilunasi. Para pelaku pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam video yang beredar di media sosial, para pedagang atau pemilik toko di Mangga 2 berusaha melindungi barang dagangannya. Ada yang berusaha memasukkan barang ke dalam toko hingga menutup lebih cepat penjualan pada hari itu. Namun pihak manajemen menyatakan rahasia pedagang barang impor di ITC Mangga 2 tidaklah benar. Yang terjadi merupakan aktivitas pedagang yang menutup dagangannya, bukan rahasia seperti yang diberitakan. Nah, kebetulan hari ini tadi pihak Bea Cukai ada mendatangi kami, memberikan klarifikasi, memberikan pengertian sebenarnya yang akan dirazia itu apa-apa saja. Nah, kalau ITC Mangga 2 kan ini pusat perbelanjaan retail. Pedagang-pedagang kecil itu tidak termasuk ke dalam ruang lingkup untuk dirazia. Ditegaskan, razia dilakukan untuk distributor bukan pedagang retail seperti pedagang yang berada di ITC Mangga 2. Hingga kini pedagang barang impor masih berdagang seperti biasanya. Tim iNews melaporkan.
Kepergok mencuri helm di halaman parkir rumah sakit. Seorang pria diamuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga mengepung seorang pria di pos keamanan sebuah rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria ini menjadi bulan-bulanan warga karena kepergok saat mencuri helm di tempat parkir. Aksi main hakim sendiri warga reda setelah pihak keamanan rumah sakit mengamankan pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri helm bersama temannya yang berhasil kabur. Pelaku sempat diamuk oleh warga yang berada di sekitar rumah sakit. Berdasarkan dari hal tersebut, kami dari tim Resmo Panakukang langsung menuju ke TKP dan mengamankan pelaku berikut barang bukti 1 buah helm. Usai diinterogasi, pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang untuk diperiksa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Anyus melaporkan. Kericuhan mewarnai pengosongan rumah yang dulunya merupakan kantor konsulat jenderal atau konjen Rusia di Jalan Suryo, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Dua kuasa hukum pemilik rumah berupaya menghalangi proses pengosongan hingga akhirnya diseret paksa petugas keluar pagar. Mereka bersikeras harus ada putusan pengadilan terkait status rumah yang ditempati klien mereka selama 30 tahun. Namun proses eksekusi tetap berlangsung. Petugas mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah itu. Rumah di Jalan Suryo Medan tersebut sejak tahun 1949 ditempati oleh konsul Uni Soviet. Namun sejak Uni Soviet berubah menjadi negara Rusia pada tahun 1991, rumah tersebut ditinggalkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ribuan ekor bibit ikan lele ini mati mendadak di kolam budidaya warga Kelurahan Sebani, Gadingrejo, Pasuruan. Total ada 2.700 bibit ikan lele mati mendadak di dalam kolam. Diduga penyebab kematian ini adalah cuaca ekstrim, di mana suhu menjadi sangat dingin pada malam hari dan panas saat siang. Pemilik kolam mengaku tak pernah mengalami kejadian ini selama menjadi peternak lele. Akibat fenomena dingin ini, peternak mengaku menderita kerugian jutaan rupiah. Selama ini nggak apa-apa, cuma sehat-sehat aja. Beberapa minggu sampai sebulan lebih nggak ada yang mati ya. Tani bagus-bagus. Saya wis, menurut saya itu waktu ini harapan ini berhasil ya. Dinas Perikanan Kota Pasuruan menyebut kematian ikan lele bisa disebabkan faktor lain seperti hama, kualitas air, dan penyakit. Pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan guna memastikan para pembudidaya ikan lain tidak mengalami hal serupa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah selama beberapa hari terakhir mengalami fenomena embun es atau yang dikenal embun upas. Suhu terendah dalam sepekan tercatat mencapai 2 derajat Celcius. Namun pagi ini tidak terjadi penurunan suhu sehingga tidak terjadi embun es. Banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang dengan rasa kecewa. Meski begitu, tak menyurutkan minat wisatawan untuk menikmati indahnya pemandangan dan menyusuri Candi Arjuna. Tujuannya mau mencari embun es. Embun es ya. Buat sekarang suhunya lagi memasuki musim dingin dan puncaknya itu nanti bulan Agustus. Tapi bulan ini emang lagi dingin banget ya Kak ya? Lagi dingin banget daripada bulan-bulan sebelumnya ya? Iya. Fenomena embun salju di Dieng ini biasa muncul pada bulan Juli hingga Agustus akibat anomali cuaca. Uniknya, kemunculan embun es hanya ada di sekitar komplek Candi Arjuna mulai jam 3 hingga 6 pagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan.
Pemirsa, aliran sungai sepanjang 500 meter lebih dipenuhi sampah hingga menghambat aliran air di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sampah diduga berasal dari warga yang biasa membuang sampah sembarangan. Aroma busuk serta aliran air sungai yang terhampat dan berwarna hitam pekat ini menjadi pemandangan sehari-hari warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Serang. Bahkan tumpukan sampah kini sudah sejajar dengan jalan pemukiman. Kondisi ini membuat sungai sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi. Bahkan permasalahan sampah ini sudah berjalan selama 7 tahun lebih. Usaha pihak desa memberikan imbauan pun seolah tak digubris warga. Dampaknya kalinya enggak jalan, banyak sampah, sampah bukan dari masyarakat juga, dari ujung laut juga bisa. Ujung laut itu ke sini Pak, kalau banyak air itu Pak, banyak rob lah, air rob. Jadi begitu, jadi timbulnya sang kereta jadi menjadi satu. Warga berharap pemerintah bisa membersihkan sampah sehingga aliran sungai bisa dimanfaatkan kembali oleh warga. Pihak desa juga sudah berkoordinasi ke instansi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.